Hai semuanya, ini Lizzie. Hari ini saya akan membahas teologi Katolik yang langsung saya pahami ketika saya berpindah agama menjadi Katolik. Saya sudah banyak membahas di channel saya tentang banyaknya ajaran sesat yang saya percayai sebagai seorang Protestan. Saya pribadi mempercayai banyak ajaran sesat. Bukan hanya saya menganggap Katolik itu salah, saya juga tidak menyukai nuansa Katolik, entah kenapa. Intuisi saya justru condong ke arah kelompok-kelompok sesat. Itulah kenapa saya mendukung mereka. Saya percaya hal-hal yang paling keterlaluan. Saya seorang Kristen fisikalis, jadi saya tidak percaya ada jiwa. Saya juga berpikir neraka tidak ada. Saya juga percaya Yesus bukanlah Tuhan. Dan saya pikir Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan kepada kita apa artinya mati bagi diri sendiri, alih-alih untuk mengampuni dosa. Tepat ketika saya berpindah agama menjadi Katolik pada tahun 2018, saya membuat video berjudul 10 ajaran sesat yang saya percayai sebagai seorang Protestan, termasuk Gnostisisme, Sabellianisme, dan Arianisme. Jadi, pindah agama berarti mengubah teologi saya dalam banyak hal karena saya hanya menginginkan kebenaran. Kami Protestan bahkan tidak bisa sepakat tentang apa yang benar. Tapi saya pikir akan menyenangkan untuk membuat video tentang hal-hal yang terasa intuitif, sehingga hal-hal yang saya anggap benar secara acak itu menjadi jelas ketika saya pindah agama. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Kali ini Katolik harus tahu menampilkan video di mana Lizzie berbagi perjalanan pribadinya berpindah dari Protestan ke Katolik, menyoroti konsep-konsep teologis kunci yang beresonansi dengannya dan membantu membentuk kembali imannya. Ia dengan jujur merefleksikan ajaran sesat yang pernah ia yakini sebagai seorang Protestan, seperti penolakan terhadap keberadaan jiwa, neraka, dan keilahian Yesus, dan membandingkannya dengan kebenaran yang ia temukan dalam teologi Katolik. Lizzie membahas 10 keyakinan dan praktik Katolik spesifik yang secara intuitif ia pahami selama proses konversinya, termasuk praktik berdoa setelah misa, misteri Tritunggal Maha Kudus, adorasi Ekaristi, berdoa bagi orang mati, dosa kemabukan, potensi keselamatan bagi non-Kristen, dan kerinduan untuk komuni. Ia juga mengeksplorasi wawasan teologis yang lebih mendalam seperti membedakan berbagai jenis dosa, memahami kehendak Tuhan yang aktif versus permisif, dan merangkul teologi penderitaan yang sehat yang membantunya mengatasi gangguan bipolar dan depresi. Lizzie menekankan perjalanannya menuju kebenaran dan kedamaian spiritual, menyoroti bagaimana iman Katolik memberikan jawaban dan penghiburan yang tidak dimiliki kerangka Protestannya sebelumnya. Hai semuanya, ini Lizzie. Hari ini saya akan membahas teologi Katolik yang langsung saya pahami ketika saya berpindah agama menjadi Katolik. Saya sudah banyak membahas di channel saya tentang banyaknya ajaran sesat yang saya percayai sebagai seorang Protestan. Saya pribadi mempercayai banyak ajaran sesat. Bukan hanya saya menganggap Katolik itu salah, saya juga tidak menyukai nuansa Katolik, entah kenapa. Intuisi saya justru condong ke arah kelompok-kelompok sesat. Itulah kenapa saya mendukung mereka. Saya percaya hal-hal yang paling keterlaluan. Saya seorang Kristen fisikalis, jadi saya tidak percaya ada jiwa. Saya juga berpikir neraka tidak ada. Saya juga percaya Yesus bukanlah Tuhan. Dan saya pikir Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan kepada kita apa artinya mati bagi diri sendiri, alih-alih untuk mengampuni dosa. Tepat ketika saya berpindah agama menjadi Katolik pada tahun 2018, saya membuat video berjudul 10 ajaran sesat yang saya percayai sebagai seorang Protestan, termasuk Gnostisisme, Sabellianisme, dan Arianisme. Jadi, pindah agama berarti mengubah teologi saya dalam banyak hal karena saya hanya menginginkan kebenaran. Kami Protestan bahkan tidak bisa sepakat tentang apa yang benar. Tapi saya pikir akan menyenangkan untuk membuat video tentang hal-hal yang terasa intuitif, sehingga hal-hal yang saya anggap benar secara acak itu menjadi jelas ketika saya pindah agama. Nomor 1, tetap tinggal setelah misa selesai untuk berdoa dan merenung. Ketika saya seorang Protestan, setelah gereja selesai, semua orang akan berdiri dan mulai berbicara satu sama lain. Bagi saya selalu ingin waktu ekstra untuk bermeditasi dan memikirkan khotbah dan lagu-lagu yang dinyanyikan.
Sejujurnya, terkadang hal itu terasa mengejutkan bagi saya. Dan saya ingat saat kuliah, terkadang setelah gereja, sebelum pergi dan makan siang bersama semua orang, saya akan pergi sendiri untuk berpikir dan berdoa selama sekitar 5 atau 10 menit. Saya benar-benar terkejut ketika setelah misa, alih-alih keluar dan berbicara dengan semua orang, orang-orang hanya berdiam diri dan berdoa. Saya sangat gembira, seperti, inilah getaran spiritual saya. Dan saya pikir itu hanya misa Latin untuk sementara waktu. Tetapi ternyata, banyak sekali orang yang tinggal setelah misa untuk berpikir dan berdoa. Dan itu sangat cocok dengan saya. Nomor 2 adalah Tritunggal sebagai misteri. Saya ingin selalu merasa seperti, apa yang salah dengan saya tumbuh sebagai seorang Kristen Protestan? Ada banyak cara Tritunggal dijelaskan kepada kami. Omong-omong, apa yang akan saya katakan ini sesat. Tetapi di kelompok remaja gereja saya di SMA, mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti es, air, dan uap. Dan ada contoh-contoh lain juga. Dan saya selalu sangat bingung dan tidak sepenuhnya memahaminya. Dan orang-orang seperti bertanya apa yang salah dengan Anda? Mengapa itu tidak masuk akal bagi saya? Jadi, saya ingat hari pertama studi Alkitab Katolik pertama yang pernah saya ikuti, kami berbicara tentang Tritunggal, dan saya seperti, oh saya tidak pernah memahaminya. Dan mereka seperti, ya jelas tidak ada yang memahaminya. Itu misteri. Dan tentu saja, ada penjelasan dalam teologi Katolik, tetapi pada akhirnya, iman Katolik memungkinkan kita untuk mengakui bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya memahaminya. Dan itu adalah momen yang sangat melegakan ketika saya mempelajarinya untuk pertama kalinya. Ketiga, adorasi. Dan yang saya maksud bukan ibadah adorasi, melainkan masuk ke gereja Katolik di siang hari dan berdoa di depan Ekaristi, membaca teologi di depan Ekaristi, merenungkan hidup Anda di depan Ekaristi, apapun yang ingin Anda lakukan selama adorasi itu. Ketika saya masih Protestan di perguruan tinggi, terkadang saya mengambil makan malam untuk dibawa dari kafetaria kami, lalu pergi ke tempat terpencil dan bersekutu dengan Tuhan. Saya hanya duduk diam dan menghabiskan waktu bersama Tuhan. Sungguh menakjubkan ketika saya mempelajari konsep adorasi karena saya seperti, ya ampun, saya punya intuisi yang sama sebelum saya tahu apa itu Ekaristi dan sebelum saya mendengar tentang adorasi. Saya sudah merindukannya. Keempat, berdoa untuk orang mati. Saya ingat ketika nenek saya meninggal saat saya berusia 14 tahun, saya merasa sangat sedih karena dia tidak religius, jadi saya pikir dia akan masuk neraka. Dan saya ingat saat itu saya meminta Tuhan untuk memadamkan jiwanya daripada mengirimnya ke siksaan neraka. Saat itu, hal itu sebenarnya tidak diizinkan. Konsep mendoakan seseorang yang sudah meninggal bukanlah hal yang lazim di gereja tempat saya bergabung dulu. Namun, ada sesuatu dalam diri saya yang ingin tetap berharap bahwa ada cara untuk mendoakan jiwa orang yang telah meninggal. Jadi ketika saya mengetahui bahwa itu adalah pilihan dalam Katolik, rasanya luar biasa. Dan saya pikir itu membuat lebih mudah untuk berduka atas orang yang telah meninggal. Kelima, mabuk itu dosa. Jadi saya ingat waktu kuliah, saya punya teman-teman Kristen Protestan yang berkata, mabuk sesekali tidak apa-apa, bukan masalah besar. Dan meskipun ada beberapa ayat Alkitab tentang topik itu, ada banyak orang Kristen yang saya kenal yang berpikir bahwa mabuk sesekali tidak apa-apa selama tidak melakukan perilaku yang gegabah. Tapi entah kenapa, saya tetap teguh pada pendirian saya dan berkata, tidak, saya tidak akan pernah mabuk. Dan setelah saya menjadi Katolik dan mengetahui, sebenarnya posisi Katolik juga tidak boleh mabuk. Saya seperti, wow, saya benar tentang sesuatu secara acak. Saya pernah membuat seluruh video tentang pandangan Katolik tentang minum alkohol, dan saya akan mempostingnya jika Anda ingin mempelajari teologi lengkapnya. Nomor 6, potensi orang non-Kristen masuk surga. Ini mungkin salah satu hal favorit saya dalam teologi Katolik karena benar-benar menunjukkan belas kasihan Tuhan. Jadi, saya pikir banyak orang yang pernah menjadi Protestan atau saat ini sedang memeluk agama ini dapat merasakan hal yang sama. Banyak orang Kristen Protestan percaya bahwa hanya orang Kristen yang akan masuk surga. Jadi, orang-orang dari agama lain, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, sayangnya mereka akan masuk neraka. Dan ini selalu terasa sangat keras bagi saya. Dan saya ingat saya tidak setuju dengan gereja saya ketika tumbuh dewasa. Dan orang-orang di gereja saya yang berpikir seperti ini karena saya tidak mengerti bagaimana belas kasihan Tuhan bisa mengirim begitu banyak orang ke neraka. Pandangan Katolik tentang hal ini sebenarnya adalah bahwa kita tidak tahu. Ini adalah misteri siapa yang akan masuk surga dan neraka. Ya, orang-orang kudus yang dikanonisasi, kita memiliki keyakinan bahwa mereka masuk surga. Tetapi semua orang lainnya, bagaimana mungkin kita tahu? Namun gereja Katolik mengizinkan kemungkinan bahwa ateis, non-Kristen, dan Protestan mungkin bisa berada di surga. Dan gereja membiarkannya terbuka. Alih-alih berkata, semua orang ini akan masuk neraka.
konsep kerendahan hati dan berkata, bagaimana mungkin kami tahu? Dan juga mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk memiliki harapan bahwa banyak orang akan masuk surga. Sungguh teologi yang indah. Saya punya video YouTube lengkap tentang topik ini yang sangat mendalam. Jadi jika Anda ingin tahu pandangan gereja tentang hal ini dan bagaimana sejarah gereja membahasnya, tontonlah video itu. Nomor 7, kerinduan untuk menerima komuni. Sejujurnya, saya pikir ini hanyalah pekerjaan Tuhan dalam diri saya ketika saya sedang mempertimbangkan untuk pindah agama menjadi Katolik. Namun, saya ingat saya berhenti pergi ke gereja setelah episode depresi saya berakhir, dan saya jadi berpindah-pindah gereja, pergi ke berbagai denominasi. Saya ingat gereja-gereja yang saya kunjungi tidak mengadakan komuni setiap minggu. Jadi, ada semacam periode waktu selama berbulan-bulan di mana saya tidak menerima komuni Protestan, Katolik, atau Ortodoks sama sekali. Sama sekali tidak. Jadi, saya ingat ketika saya mulai menghadiri gereja Ortodoks setiap minggu, saya sangat menginginkannya. Itu sebelum saya mulai menghadiri gereja Ortodoks dan mulai mencari tahu, mungkinkah Katolik atau Ortodoks yang benar? Bahkan sebelum itu dimulai, saya sudah sangat menginginkan komuni seperti saya merindukan komuni Protestan. Dan tentu saja, komuni Protestan yang biasa saya ikuti hanyalah simbolis. Itu hanya untuk merenungkan kematian Yesus. Tetapi saya pikir sungguh menakjubkan bahwa bahkan sebelum saya tahu apa itu Ekaristi, Tuhan sudah mempersiapkan hati saya untuk menerima teologinya. Nomor 8, kehendak Tuhan yang aktif versus kehendak Tuhan yang permisif. Banyak orang Protestan sudah menerima dan mengetahui hal ini, tetapi entah mengapa saya tidak, dan itu menjelaskan banyak hal. Sebagai seorang Protestan, saya benar-benar bergumul dengan masalah kejahatan, dan itu adalah alasan utama mengapa saya ingin meninggalkan kekristenan sepenuhnya. Dan konsep yang sangat mendasar ini menjelaskan banyak hal dan masuk akal bagi saya. Nomor 9, tidak semua dosa itu sama. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen Protestan yang berpikir seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini seperti ajaran evangelis atau ajaran Church of Christ. Siapa tahu? Tapi saya diajari sejak kecil bahwa semua dosa itu sama. Semuanya setara. Dan saya selalu berpikir itu aneh. Rasanya tidak masuk akal jika pemerkosaan versus kebohongan putih bisa setarakan. Tidak masuk akal. Dan diajarkan sedemikian rupa sehingga kita semua berdosa dengan cara yang sama. Dan saya rasa kita tidak perlu mengatakan dosa itu sama untuk sampai pada gagasan bahwa kita semua membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan, kan? Kita tidak perlu mengatakan semua dosa itu sama, karena memang tidak demikian. Beberapa dosa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Jadi, pandangan gereja Katolik tentang hal itu adalah ada begitu banyak jenis dosa. Kita memiliki 7 dosa mematikan, dan bahkan ada peringkat dosa terburuk. Lalu ada dosa ringan dan dosa berat. Lalu, dosa berat bisa menjadi dosa yang mematikan. Tetapi Anda bisa melakukan tindakan yang persis sama, dan tergantung pola pikir Anda, atau apakah Anda tahu itu dosa atau tidak, bisa saja tindakan yang sama, tetapi tingkat dosanya berbeda. Jadi, sangat masuk akal bagi saya bahwa tidak semua dosa itu sama. Gagasan itu selalu membuat saya tidak nyaman. Sulit bagi saya untuk menerimanya. Jadi pandangan Katolik tentang dosa jauh lebih mendalam, dan saya sangat menyukainya. Dan nomor 10, saya sudah membahas hal ini di banyak video YouTube ketika membagikan kisah depresi saya. Ketika saya mengalami depresi, rasanya seperti Tuhan telah meninggalkan saya. Bagaimana mendapatkan diagnosis bipolar dan hidup dengan depresi selama setahun benar-benar mendorong saya untuk menjadi Katolik, itu sangat membantu memiliki teologi penderitaan yang sehat. Jadi, banyak orang akan melihat sesuatu yang mengerikan terjadi dalam hidup mereka atau mengalami penyakit mental yang sangat parah dan berkata, "Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak bersamaku?" Tetapi gereja Katolik dan Ortodoks memiliki hari raya untuk orang-orang kudus yang telah menjadi martir. Itu sungguh luar biasa. Karena terhubung dengan tradisi, Anda memahami bahwa begitu banyak orang telah menjadi martir bagi Tuhan. Dan setelah saya membaca buku ini, saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan lagi karena masalah kejahatan. Karena saya ingin meninggalkan kekristenan. Dan saya merasa tidak ada cara untuk memahami penderitaan yang saya alami akibat gangguan bipolar di komunitas Kristen tempat saya menjadi bagiannya. Dan tentu saja, banyak gereja Protestan memiliki teologi yang indah tentang penderitaan, tetapi khususnya gereja Katolik telah benar-benar menyembuhkan saya. Dan saya akan menaukkan di bawah ini beberapa video di sini yang membahas kisah depresi saya dan teologi Katolik tentang penderitaan. Dan setelah pertobatan saya, rasa sakit akibat penyakit mental saya, ketika menyangkut bagaimana hal itu memengaruhi hubungan saya dengan Tuhan, tidak terlalu menyakitkan setelah saya memahami pandangan Katolik tentang penderitaan. Itulah keseluruhan videonya.
Terima kasih banyak telah menonton. Saya telah mengunggah video berdurasi panjang ke kanal YouTube saya seminggu sekali dan video pendek setiap hari. Saya sangat mencintai kalian dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. Baiklah, saudara-saudariku umat Katolik. Sekarang mari kita tarik beberapa kesimpulan dari kesaksian Lizzie. Pertama, kekuatan doa hening setelah misa. Lizzie menyoroti bagaimana misa Katolik mendorong periode refleksi dan doa hening setelah perayaan Ekaristi berakhir. Berbeda dengan pengalaman Protestannya di mana bersosialisasi segera dilakukan. Praktik ini selaras dengan temperamen spiritualnya, menyediakan ruang sakral untuk meditasi pribadi dan hubungan dengan Tuhan. Momen hening seperti itu dapat mendorong internalisasi khotbah dan doa liturgis yang lebih mendalam, sehingga meningkatkan pertumbuhan rohani. Kedua, merangkul misteri Trinitas membebaskan umat beriman. Upaya Protestan untuk merasionalisasi Trinitas seringkali gagal bagi Lizzie, dengan analogi yang terlalu disederhanakan seperti air, es, dan uap yang justru membingungkan alih-alih memperjelas. Penerimaan Katolik terhadap Trinitas sebagai misteri ilahi yang melampaui pemahaman manusia memberinya kelegaan dan kerendahan hati intelektual. Mengenali kebenaran tertentu sebagai misteri yang harus dirangkul alih-alih dijelaskan sepenuhnya memungkinkan umat beriman untuk memegang iman tanpa disonansi kognitif. Ketiga, adorasi Ekaristi bertemu dengan kerinduan rohani yang hakiki. Praktik adorasi yang menghabiskan waktu hening dalam kehadiran Ekaristi, memenuhi hasrat terdalam yang pernah dialami Lizzie bahkan sebagai seorang Protestan. Dorongan untuk bersekutu secara hening dengan Tuhan, yang melampaui kata-kata atau ritual. Hal ini menunjukkan bagaimana praktik devosional Katolik dapat bergema di berbagai latar belakang Kristen dengan memelihara spiritualitas kontemplatif dan menumbuhkan kesadaran mendalam akan kehadiran Kristus yang nyata. Keempat, mendoakan orang yang telah meninggal mencerminkan harapan dan belas kasih. Duka cita Lizzie di masa kecil atas neneknya yang tidak religius dan keinginannya untuk mendoakan jiwanya menggarisbawahi kerinduannya akan harapan setelah kematian. Ajaran Katolik tentang mendoakan orang yang telah meninggal memberikan cara yang berlandaskan teologis untuk berpegang teguh pada harapan itu, menjadikan masa berkabung tidak terlalu menyedihkan dan lebih penuh harapan dengan meneguhkan persekutuan para kudus dan kemungkinan penyucian setelah kematian. Praktik ini mendukung pandangan belas kasih tentang keselamatan yang melampaui kehidupan duniawi. Kelima, ajaran Katolik tentang kemabukan, selaras dengan keyakinan pribadi. Menghadapi tekanan teman sebaya untuk menerima kemabukan sesekali sebagai hal yang tidak berbahaya, Lizzie mendapati bahwa sikap tegas Gereja Katolik terhadap pemabukan memperkuat tekadnya sendiri. Hal ini menyoroti bagaimana teologi moral Katolik seringkali menekankan moderasi dan keutamaan pengendalian diri, menawarkan etika konsisten yang dapat melawan relativisme budaya dan memberikan batasan moral yang jelas. Keenam, belas kasih dan keselamatan Tuhan tidak terbatas pada orang percaya yang kasat mata. Pergumulan Lizzie dengan gagasan Protestan eksklusif bahwa hanya orang Kristen yang eksplisit yang masuk surga diselesaikan oleh kerendahan hati dan keterbukaan teologi Katolik. Pengakuan Gereja Katolik bahwa non-Kristen, ateis, dan mereka yang tidak mengenal Injil masih dapat diselamatkan mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang belas kasih dan keadilan ilahi. Pandangan ini mendorong orang percaya untuk mempercayai penghakiman Tuhan dan berharap akan keselamatan universal tanpa bermaksud membatasinya. Ketujuh, teologi yang matang tentang dosa dan penderitaan membantu perjuangan kesehatan mental. Lizzie membandingkan latar belakang Protestannya, di mana semua dosa dipandang sama dan penderitaan seringkali terasa seperti pengabaian ilahi, dengan ajaran Katolik yang membedakan antara dosa berat dan dosa ringan serta menawarkan tradisi yang kaya dalam memahami penderitaan sebagai penebusan. Kehidupan para martir dan persekutuan para kudus memberikan teladan ketekunan yang beriman. Teologi ini membantu Lizzie menyelaraskan pengalamannya dengan gangguan bipolar dan depresi dengan imannya, mengubah rasa sakit menjadi partisipasi dalam penderitaan Kristus sendiri, alih-alih sebagai tanda penolakan ilahi. Singkatnya, kisah Lizzie menyoroti bagaimana teologi Katolik dapat memberikan kejelasan, harapan, dan kedalaman bagi seorang pencari spiritual yang kecewa dengan tradisi imannya sebelumnya. Refleksinya menunjukkan kekuatan integratif doktrin, ritual, dan pengalaman pribadi dalam memelihara iman yang hidup. Kesaksian Lizzie sekaligus merupakan eksplorasi teologis bagi mereka yang tertarik pada potensi bertransformasi menjadi seorang Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.